di sini Mudi di acara Dobril. Kali ini gue kedatangan narasumber langsung dari jauh. Sebelumnya beliau sudah memberikan email langsung ke gue, dan gue sepintas baca emailnya itu bener-bener kayak cerita ini bikin termotivasi buat gua gitu sebagai karyawan, karena ini bener-bener cerita yang bener-bener real, real-realnya gitu menurut gua gitu kan. Sepintas gue baca, saat bacanya aja gue langsung kayak termotivasi, sedihnya dapet, karena ini bener-bener true story. Jadi di sini buat sahabat Brody yang ingin berbagi cerita real bisa langsung email ke alamat di bawah ini atau bisa DM ke IG kita di sini. Nah, langsung saja di sini gue sudah kedatangan narasumber yang tadi gue jelasin tadi. Kita panggil saja Bro X karena kebetulan beliau minta dirahasiakan identitasnya. Oke, langsung saja. Gimana, Bro? Ya, selamat siang, Mas. Siang. Jadi gimana nih, Mas? Gue sepintas pas baca email dari lu, air mata gue bener-bener, ya Allah gitu, kayak kemana aja gue selama ini gitu, kayak gue karyawan nih Bang, Bro, tapi gue kayak jauh gitu dari pencapaian yang lu share di email itu. Jadi awalnya itu gimana gitu? Ya jadi gini, tujuan saya email ke Dobril itu, saya pengen nge-share apa yang saya alamin dari saya mulai terpuruk, keluarga saya terpuruk, sampai saya berjuang. Saya bisa, alhamdulillah sekarang bisa mengembalikan keadaan 180 derajat. Ya, sorry Bro. Di sini gue cut ya. Pertama gue di sini tertarik sama cerita lu yang pas saat lu terpuruk. Nah, kalau boleh gue tahu, pas kapan saat lu merasa benar-benar terpuruk? Jadi gini, awal ceritanya adalah gua cerita gua dulu ya. Okay. tentang gua mungkin jauh dulu, waktu gua masih sekolah SMA. Gua itu anak terakhir dari 5 bersaudara. Oke. Otomatis gua lulus paling terakhir. Itu katakan itu keluarga bokap nyokap gua itu termasuk keluarga yang berkecukupan lah. Gua nggak bilang keluarga yang kaya ya, tapi berkecukupan lah. Iya. Alhamdulillah. Jadi di kampung kita pun itu, di rumah itu, orang pertama yang bisa kebeli TV itu di rumah saya, di rumah gua. Terus kayak rumah, tembok yang tadinya balai itu emang bener-bener kita duluan. Di antara yang lainnya itu? Iya betul. Di antara tetangga. Itu masuk kalangan yang sederhana ya, maksudnya di atas enggak, di bawah enggak. Ya. Nah, jadi di sini yang pengen saya angkat, yang tadi yang di-emailin, yang pengen share, waktu kita itu terpuruk itu. Jadi waktu saya kelas 3 SMA, saya ingat itu tempat usaha bokap nyokap itu ada masalah. Jadi masalahnya itu, dulu kan bokap nyokap punya usaha rumah makan gitu di kota Bogor lah, salah satu kota Bogor. Ada ternyata tempat itu adalah tempat sengketa, lahan sengketa. Oh, gitu. Permasalahannya karena tempat usaha yang Bapak Brody punya itu ternyata lahannya sengketa gitu kan. Sengketa, betul. Jadi waktu itu langsung kita kalah di persidangan, dan kita sampai dibawakan itu tentara atau polisi waktu itu, satu truk gede itu untuk ngeberesin
ngeberesin tempat usaha bokap nyokap itu. Nah mulai dari situ langsung keadaan ekonomi keluarga langsung jatuh, bener-bener jatuh, terpaling jatuh. Itu saya ingat saya kelas 3 SMA, karena saya ingat saya waktu itu 1 tahun saya mau lulus, waktu itu kita udah bilang saya mau kuliah, karena di antara saudara-saudara saya nggak ada yang kuliah. Waktu itu saya udah sempat ngambil brosur salah satu universitas Jakarta Selatan. Iya. Dan Nah, itu kuliah. Dan itu saya batalin karena yaitu keadaan Ekonomi, karena lagi benar-benar yang down lagi pas saat jatuh. itu. Oke. Akhirnya ya udah saya putusin, saya gak jadi kuliah, saya mau kerja aja, saya mau bantu orang tua, saya mau mengangkat lagi ekonomi orang tua biar tidak terpuruk terus. Jadi sorry ya bro, awalnya kamu beroptimis atau bercita-cita pengen lanjut kuliah, tapi karena emang situasi yang tidak memungkinkan, jadinya berubah haluan, langsung kerja. Langsung cari kerjaan. Oke. Dan pada saat itu saya nggak langsung dapat pekerjaan. Saya pertama langsung merantau ke kota itu. 1 tahun saya nganggur, saya nggak dapat pekerjaan. Di situ kehidupan sedih saya. Nyokap punya sakit diabetes dan sekarang udah nggak ada. Itu waktu gua belum kerja, beliau itu tetap kerja jualan jamu gendong keliling berkilo-kilometer dengan keadaan kaki sebelah kiri jarinya itu udah hilang 3 karena diabetes, dan itu pure tinggal tulang aja, dan itu masih dipaksa jalan. Tiap pulang jualan itu yang bikin saya miris, di sendalnya itu ada bekas darah. Jadi histori ibu itu sebelumnya dia mempunyai penyakit diabetes, gula basah, Gula basah. itu jadi luka di kaki itu Susah kering ya kan? Sampai jarinya hilang 3. Itu masih berjuang, masih jualan selama saya belum kerja. Dan yang bikin saya nyesel itu pertama saya masuk kerja itu dulu saya ingat banget di kawasan industri Pulau Gadung. Saya kerja dapat 2 hari, ibu saya nggak ada. Jadi di sini Brody pas banget dapat kerjaan, langsung ibu Brody dipanggil Tuhan. Yes. Gue nggak bisa ngebayangin gimana sedihnya lu bro, karena apa yang dicita-citain orang tua ngelihat anaknya kerja, ataupun cita-cita lu bekerja pengen membahagiakan orang tua, terutama bapak dan ibu. Saat itu juga Tuhan langsung mengambilnya. Ya. Dan saudara-saudara menguatkan dengan kata-kata berarti nyokap udah tenang di sana karena anak yang terakhirnya itu sudah bekerja. Melihat sudah sebelum bekerja dia nekat masih jualan karena emang ekonomi lagi jatuh. Itu setelah saya kerja beliau nggak ada. Itu yang saya bikin nyesel, saya belum bisa nyenengin beliau, saya belum bisa gaji pertama saya belum bisa kasih, yaitu ya udah digariskan nama yang di atas. Iya. Dan lu bisa bangkitnya setelah ngerasa terpuruk itu ya terpuruk karena kehilangan ibu. Usaha apa yang lu lakuin? Apa lu fokus di kerja atau gimana? Jadi gini, di 1 hari sebelum saya di fase yang sekarang itu ada di mana waktu itu tinggal bapak ya, orang tua, ibu udah meninggal. Kalau di kampung kan ada perkumpulan gitu ya, jadi kayak bapak-bapak, perkumpulan bapak-bapak, ada pinjaman apa segala macam. Kebetulan bokap punya pinjaman gak bisa bayar. Jadi posisi lagi ibu meninggal, keadaan lagi terpuruk karena kalau kerja pun belum gajian istilahnya, tapi utang juga ada. Dan yang bikin saya miris, warga itu ada, nggak semua tapi ada, salah satu 2 lah, itu nyeletuk, udah gentengnya turunin buat bayar utang. Di situ saya terpukul banget. Dan
Di situ saya punya apa semangat saya untuk mengembalikan keadaan. Saya di situ berpikir, wah, gua nggak bisa gini terus. Gua harus bisa mengembalikan keadaan. Gua harus bisa membungkam omongan mereka dengan pencapaian. Di situ gua kerja dan berpikir saya punya, kalau gua kerja terus ya nggak bakal cukup karena ketahuan ketakar gaji gua segini. Dan gua berpikir gua harus usaha. Gua harus punya penghasilan lain selain gaji untuk yaitu untuk menutup utang-utang. Dan dulu sih angan-angan saya sih cuma untuk membayar utang, untuk membersihkan nama orang tua. Dan saya nggak pernah berpikir saya bakal ada di fase sekarang ini yang dibilang saya lebih. Ya alhamdulillah saya bilang lebih, cuman ya ini pencapaian lah. Ada campur tangan yang di atas juga. Ya itulah yang memecut saya buat gua harus bisa, gua harus bungkam omongan mereka dengan pencapaian gua, dengan usaha gua, gimana gua harus mengembalikan keadaan 180 derajat yang tadinya jatuh. Bahkan di gua harus bisa lebih. Dan alhamdulillah sekarang gua ada di fase itu. Oke, berarti kalau gue bisa simpulkan dari apa yang bro rasain waktu itu, dendam. Ya, bisa dibilang kasarannya dendam. Dendam positif. Dengan cara yang positif. Ya itu. Iya nggak? Setuju nggak? Ya betul. Oke. Jadi, jadi gue bisa simpulin di sini, pas saat ada tetangga yang kasarnya kalau kita lagi terpuruk bukannya ngebantu kita, justru malah kayak ngejudge kita yang negatif. Tapi di situ bro mempunyai prinsip bagaimana suatu saat nanti lo bisa membuktikan kepada mereka bahwa dengan usaha yang maksimal bro bisa mengembalikan keadaan. Yes. Ya kan? Ya. Nah, kalau boleh tahu, waktu itu kan posisi lagi bekerja ya kan bro? Kerja di kota. Itu fokus kerja apa langsung sambil buka usaha? Nah, saya pengen tahu awal mula bro buka usaha sambil bekerja itu kapan? Jadi beberapa waktu setelah ibu meninggal, terus usaha bokap itu bener-bener udah nggak bisa diandelin. Itu jualan itu satu hari kadang sama sekali tidak nelayan, nggak ada pembeli. Akhirnya kita putuskan ya udah bokap pulang aja, kita kirimin tiap bulan dari gaji kita. Nah di situ pas juga abang saya yang tadinya juga merantau, dia di-cut dari kerjaannya dan saya rembukan dengan abang saya. Karena anak cowok di keluarga kita itu cuman saya sama abang saya, yang lain itu cewek. Jadi saya rembukan sama abang saya, jadi mas gimana kalau mas yang di kampung saya kasih usaha ini, mau nggak? Daripada mas merantau juga nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan, bokap juga di rumah nggak ada temennya, sambil nemenin bokap. Dan abang setuju kebetulan. Jadi waktu itu usaha pertama saya adalah bukan usaha yang wah lah. Ya itu juga coba-coba tadinya. Kita jualan bensin eceran lah. Dengan konsep yang modern. Yeah. Kalau kata orang sekarang Pertamini lah. Yeah. Itu kita awal buka di depan rumah persis. Dan alhamdulillah jalan sampai sekarang. Dan bisa buka beberapa tempat outlet lagi. Yeah. Gitu ya. Jadi awalnya yang niat usaha karena supaya kakak ada kerjaan dan supaya bapak juga ada yang mantau gitu kan. Jadi emang awalnya juga nggak niat bener-bener kayak bikin, kalau kita kan kayak mau bikin usaha harus ada bisnis plan-nya atau apanya, tapi di sini gue bisa simpulin bro, pertama kali mau bikin usaha itu murni karena pengen
bantu bapak ya kan, karena keadaan bapak juga yang sudah tidak memungkinkan buat usaha, ditambah lagi kakak yang seharusnya sudah bekerja, yang sedang bekerja diberhentikan bekerja. Jadi ya di sini gue dapat nilai apanya ya, plusnya hati yang tulus berbuah manis, enggak? Iya. Iya nggak sih? Ya bisa dibilang gitu. Karena awalnya ya cuma pengen ngalir aja gitu ya, pengen ngebantu bapak biar ada yang jagain, sekaligus ngebantu kakak biar ada kegiatan. Iya betul. Iya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu pencapaian sekarang udah punya berapa outlet? Nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak sih. Berarti nggak banyak, berarti lebih dari 3 ya? Boleh minum nih? Iya. Ini kebetulan nih belum ada mereknya, barangkali bro semuanya. Minum dulu dong Bang Mudi. Gila, udah tahu nggak disuruhin minum. Minum dulu. Minum dulu Bang Mudi. Minum ya. Iya, santai aja, anggap rumah sendiri. Bisa dilanjut. Saya jujur, karena saya sebagai karyawan yang udah beberapa puluh tahun, sampai sekarang juga pengen usaha nggak jalan-jalan, pernah usaha juga nggak jalan-jalan, nggak kelihatan hasilnya ya, yang ada bukannya ngasilin malah ngebuntungin gitu kan ya. Makanya di sini saya juga sambil belajar dan ya saya jujur merasa tertarik sekali. Bisa dilanjutkan? Ya awalnya saya buka satu tempat dan hasilnya lumayan. Terus abang sempat kontak saya, kan posisi saya kerja di Jakarta kan, jadi usaha yang jalanin abang. Sempat kontak saya, ini ada lokasi kayaknya bagus, gimana kalau nambah kita beli mesin lagi, buat nambah outlet lagi. Saya bilang kalau emang lokasi bagus kenapa enggak. Akhirnya yang jarak 1 tahun kita buka yang kedua. Dalam 1 tahun langsung buka 2. Buka yang kedua. Terus yang ketiga itu nggak nyampe 1 tahun, kita buka yang ketiga karena ada lokasi baru, kita buru-buru karena emang persaingan tetap ada. Iya. Jadi yang ketiga itu nggak nyampe setahun kita buka yang ketiga. Terus yang keempat baru kemarin saya take over kios beserta isi-isinya. Baru kemarin saya pelunasan dan ya alhamdulillah lah. Jadi saya tetap kerja. Iya. Itu yang jalanin tetap abang. Jadi biar semua berjalan lah. Jadi saya tetap jalan, abang saya jalan, penghasilan tetap jalan. Luar biasa. Ya. Jadi sahabat Brody, kita, contohnya gue sebagai karyawan di sini langsung merasa termotivasi banget ketika gue baca email dari Bro X ini, yang dimana seorang karyawan bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Ternyata setelah kita dengarkan dari penjelasannya beliau bahwa ternyata dia itu mempunyai usaha yang diawali hanya dengan supaya bapak ada yang ngurus, supaya bapak ada yang ngejaga, dan supaya kakak ada kegiatan. Ya. Jadi awalnya tuh cuma kayak coba-coba, ya nggak sih bang? Ya. Jadi sebenarnya niat awal prinsip bisnis lu tuh sebenarnya seperti apa gitu bang? Karena gue ngerasa awalnya cuma kayak rasa sayang ke orang tua dan keluarga gitu. Nah itu utama. Jadi awalnya itu sebenarnya simple sih gini. Justru awalnya itu saya nggak pernah berpikiran bakal nyampe ke fase sekarang nih. Ya bisa dibilang penghasilan saya lebih dari yang lain ya. Oke lah. Cuman dulu itu sebenarnya awalnya cuma apa ya? Saya tuh berpikir bokap di kampung nggak ada temennya, kasihan ya. Terus abang nganggur, misalkan saya pulang juga, berarti saya harus menghidupi 2 orang, antara bapak sama abang. Nggak mungkin saya cuma kasih duit ke bapak, sebentar abang kan satu rumah juga kan. Kalau begitu saya yang keteteran. Nah setelah itu posisi saya udah nikah ya. Posisi saya udah nikah dan alhamdulillah istri saya juga mendukung apa yang saya rembukan sama istri. Gimana kalau kita bikin usaha buat yang jalanin abang sekalian abang jaga orang tua gitu. Dan saya berpikir usaha itu yaitu yang bensin eceran
Dan ini kita izin loh ya, bensin eceran itu kita izin langsung ke yang punya SPBU. Alhamdulillah dapat. Legal ya. Iya, jadi Aman. ya itu pertama dapat, dan modal awal juga sebenarnya lumayan untuk kelas karyawan, tau lah kita gaji ketakel kan berapa Iya, kan satu betul. bulan. Modal awal itu bisa 3-4 kali gaji kita sebulan loh. Itu Luar biasa. bisa segitu. Jadi makanya penuh pertimbangan sebenarnya. Cuman ya kita lebih ke apa ya? Ya itu tadi jangka panjangnya. Kita pikir jangka panjang. Kalau kita nggak nekat, ya tetap kita juga yang bakal keteteran nanti gitu loh. Kalau kita nggak nekat, gua mau buka usaha ini nih, dan kita nggak waktu itu nggak mikir kita bakalan jadi sukses apa segala macam, enggak. Kita cuma berpikir biar bokap ada teman, kakak ada pekerjaan. Udah itu aja. Sesimpel itu ya. Iya. Awal mulanya itu sesimpel. Nah betul. Dan alhamdulillah yang di atas ada campur tangan yang di atas. Ya nyampe fase yang sekarang alhamdulillah. Ya itu udah ada 4 outlet kemarin yang terakhir. Yang terakhir jujur yang terakhir belum jalan karena baru kemarin kita deal-dealan. Baru kemarin juga kita bayar. Jadi lagi on progress. Ya lagi di progress, lagi beres-beres. Bahkan orang yang jaga pun kita belum dapat. Untuk karyawan yang jaga kita belum dapat. Dan waktu udah pembukaan ketiga itu saya berpikir di kampung saya itu banyak yang nganggur. Bang Mudi, kali aja butuh karyawan nih, boleh nih sambilan. Bosan belakang kamera mulu. Nah, gimana tuh Pak katanya? Itu sih buka ini, bro, Kayaknya karyawan. kalau karyawan dari kota saya berat gajinya saya. Berarti OPEC. Sampingan Bang Mudi. Berat gajinya kalau karyawan dari kota kayaknya. Jadi sobat berpikir di kampung banyak pemuda yang nganggur juga. Kenapa enggak kita ajak mereka buat kita gabung, mereka suruh tunggu. Toh lokasi jauh pun kita kasih kendaraan. Alhamdulillah ada. Tiap kita buka cabang, kita ada kendaraan juga. Secara tidak langsung ini membuka lowongan pekerjaan buat yang di desa ya. Karena sebentar, ini lokasi usahanya itu di desa apa di kota nih? Di Kita desa. udah ngomong panjang lebar dari Di kampung. desa, di kampung. Oke. Jadi secara tidak langsung udah membuka lapangan pekerjaan juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejauh ini berarti yang benar-benar ngejalanin itu kakak ya. Berarti si Kakak. Bro di sini cuma mantau sekaligus sebagai pendanaan. Pendanaan, mantau. Misalkan ada lokasi bagus, kakak saya info, survei, oke, buka. Sekarang gitu aja kegiatan kita. Di samping kerja ya, saya tetap karyawan, saya kerja, tapi saya juga nggak mengesampingkan tugas saya sebagai karyawan. Keren. Semua harus tetap jalan, balance. Sebagai pekerja ya, sebagai apa ya? Kalau dibilang pengusaha, Entrepreneur. kalau dibilang pengusaha kayaknya terlalu apa ya? Iya, usaha. Ya iya sih sebenarnya. Iya, ya kan? Ya itu harus tetap jalan. Ya semua kepantau. Alhamdulillah kehandle lah sampai sekarang. Ini kebetulan nih kameramen saya juga Bang Ido ini. Dia seorang karyawan. Udah lebih dari berapa tahun, Bro? Puluhan tahun Om. Nih, barangkali ini mungkin ada pertanyaan kali. Mau jangan Om, mau jangan. Oh, Kali iya, usul jangan. nggak jadi kameramen mulu nih. Nah, ada karyawan, mungkin ada karyawan yang pengen usaha gitu. Sebenarnya sih usaha apa gitu yang cocok buat karyawan gitu kan? Banyak yang nanya begitu ke saya. Iya. Mungkin mereka ngelihat saya, ya terutama teman-teman pekerja saya yang satu kerjaan. Banyak kok lu bisa begini sih? Lu Iya. awalnya kok gimana? Usaha apa yang bagus? Terus modalnya gimana? Itu semua nanya. Dan jawaban gue simpel sih, banyak quote yang beredar. Apa itu? Karena salah satu idola gue itu pengusaha yang sekarang udah nggak ada, almarhum Bob Sadino. Bang Sadino. Iya. Itu benar-benar inspirasi gue. Kata-kata dia itu semuanya menginspirasi.
setiap ada yang nanya usaha apa yang bagus, gue selalu jawab apa yang ditulis sama Bob Sadino. Usaha yang bagus adalah usaha yang dijalankan, bukan ditanyakan. Gimana bro Kidui? Cakep Bang Mudi. Jadi kok kalau pengen usaha, ya usaha yang dijalankan, Iya. ya kan? Nah, Berarti kalau kayak gitu, seandainya gue suka passion, seandainya gue suka nulis-nulis, ngebaca itu bisa termasuk menjadi usaha nggak sih Bang? bisa. Nulis, baca. Lu banyak kok penulis-penulis yang sukses. Maaf ya, batuk. Banyak. Raditya Dika penulis, keren. Ya kan? Udah ada filmnya, judulnya nyeleneh-nyeleneh. Filmnya meledak semua. Lu lihat filmnya Raditya Dika. Judulnya Iya. lucu-lucu kan? Di luar dugaan, Di kan? luar Nalar. pikiran kita Di luar judulnya. pikiran kita. Itu ya itu apa ya, sebenarnya yang enak itu, yang bagus itu, yang hobi kita menghasilkan gitu loh. Kita juga hobi tapi menghasilkan juga, nah itu Dan dijalankan. wah itu Kalau cuma sebatas enak. angan-angan, Bagus lah. jangan pernah terrealisasikan. Oke. Mantap Om, jangan kayak kameramen Om, kerjaannya nyari muka doang nih dari tadi nih. Nyorot muka, Om lu nyorot muka. Minum dulu Pak. Ada satu lagi yang sering orang tanyakan ke gue ya, Iya. karena orang ya itu tadi, gue sih alhamdulillah dibilang sukses. Ya menurut saya sih belum sukses-sukses amat gitu, tapi amin lah, orang ngedoain gue sukses. Dua pertanyaan yang sering ditanyakan ke gue itu, yaitu yang satu usaha apa, dan yang satu modal dari mana. Nah iya. Oke, berhubung nih sekarang dengan modal, karena kebetulan di sini gue posisinya juga karyawan. Jadi gue selalu berpikir gini, kalau pengen usaha otomatis gue harus punya modal. Nah pertama, bro setuju nggak dengan pertanyaan itu? Iya, banyak yang nanya begitu. Ya balik lagi ke tadi, yang idola gue itu, yang Bob Sadino itu, dia juga gue sering baca biografi dia. Banyak waktu dia awal-awal usaha itu, banyak yang nanya ke dia, kita punya rencana usaha gini, tapi kita nggak punya modal, gimana caranya? Nah, kalau pemikiran Bob Sadino nggak begitu. Jadi gue juga ngikutin dia. Jadi kita jangan pernah berpikir kita mau usaha kita nggak punya modal. Mindset kita harus dirubah. Mindset kita harus dirubah itu kita usaha buat menghasilkan uang, bukan kita berusaha gimana modalnya. Karena mindset itu akan merusak rencana kita semua. Contoh gini, bro punya planning usaha apa, misalkan jualan apa, tapi bro udah punya mindset, gua nggak punya modal, pasti bro udah mentok di situ, nggak bakal jalan kemana-mana. Betul nggak? Betul. Usaha nggak bakal jalan, betul nggak? Betul. Kalau bro punya mindset, pemikiran dirubah, gua usaha untuk menghasilkan uang. Kalau bro punya mindset begitu, apapun akan dilakukan buat usaha itu biar jalan. Entah itu modal dari pinjaman, jual ini, jual itu udah termasuk usaha. Jangan jual ginjal Pak Mudi, jangan jual ginjal. Jadi mindset itu penting. Jadi kalau mindset bro, gua udah ada planning nih mau jualan ini, ya tapi gua nggak punya modal, mentok, lu nggak bakal jalan modal. Usaha lu nggak bakal jalan, benar nggak? Betul. Kalau lu punya mindset, gue punya planning ini, usaha ini, gue mau nyari modal buat biar usaha gue jalan, beda nggak sih? Beda lah. Ada usaha. Lu pasti ada usaha, entah Iya. itu minjem kemana kek, entah itu jual apa kek, intinya usaha lu jalan, gitu loh. Iya. Mindset yang harus kita rubah. Mindsetnya orang Indonesia itu mau usaha nggak punya modal, mentok berhenti di situ, pengangguran, nggak bakal jalan usaha. Itu yang gue lakuin sekarang dari awal. Pertama gue buka, lu pikir gue ada duit 4 kali gaji karyawan? Nggak ada. Karena gue dari dulu gue udah baca biografinya tentang Bob Sadino, itu gue jalanin.
Gua usaha untuk menghasilkan uang, bukan gua usaha untuk kehilangan uang. Akhirnya gua pinjam ke bank. Oh, pinjam ke bank. Pinjam modal ke bank, modal usaha ke bank. Gua buka, cicilan tiap bulan jalan udah lunas sampai sekarang. Alhamdulillah gua udah buka beberapa cabang. Pencapaian gua hari ini ya sekarang ini. Keren. Itulah. Berarti Mantap, gimana Bang Yud? Mantap, Tertarik Mudi, buat mantap. usaha? Kayaknya habis dari sini saya berhenti jadi kameramen aja, Pak Mudi. Nyusul Mr. X ini, Brody kita yang satu ini nih. Jadi Ya itu tadi dua pertanyaan yang sering ditanyakan orang yang mau usaha itu udah lumrah lah, udah semua orang pasti nanya itulah, modal dan apa itu udah pasti. modal dan apa? Iya, itu udah Usaha pasti. apa, gitu ya? Nah itu Tuh, ternyata di sini gue bisa menyimpulkan sahabat Brody. Jadi kalau kita sebagai gua sebagai karyawan pengen usaha ya, dari pengalaman yang sudah diceritakan oleh Bro X ini, bahwa usaha apa yang cocok buat karyawan, jawabannya simpel, usaha yang dijalankan. Ya, mantap. Iya. bukan ditanyakan Bukan terus. ditanyakan terus. Nah, yang kedua, usaha itu butuh modal. Seperti yang Bro X tadi jawab, pinjam. Ya, berarti Bro X memulai usahanya ini pinjam ke Betul, bank. betul. Oke. Kita rubah mindset intinya, pemikiran kita. Jangan berpikir gua mau usaha tapi gua nggak punya modal. Lu akan berhenti di situ, stuck, nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau mindset lu, gua buka usaha buat menghasilkan uang, lu bakal kemana-mana buat ngewujudin usaha lu. Oke. Tapi di sini gue yang tertariknya ini juga karena ini posisinya lu di kota dan kakak lu di kampung. Ya, Otomatis orang kepercayaan perlu nggak? ya itu harus. Itu harus. Karena kan namanya uang, ada istilah uang nggak kenal saudara ya tak? Keren. Uang nggak kenal saudara ya, sahabat Nah. Brody. Oke, lanjut. Cuman untuk ke kakak gua, emang pure 100% gua percayakan ke dia semua. Emang karena selama ini kakak gua nggak pernah macem-macem. Karena emang di awalnya juga bikin usaha ini saya tekankan lagi karena emang pengen ngebantu keluarga, terutama ayah dan kakak yang sedang tidak bekerja. Yes. Ya. Karena udah lillahi ta'ala, Iya. mengalir begitu saja sampai kepercayaan pun terbentuk. Iya. Gitu kan. Iya. Oke. Dan- Karena kan pasti banyak yang bertanya-tanya orang, ini di kota, ini di kampung, yang namanya uang ya Iya. kan, udah berjalan, nah gitu. Jadi cara memantaunya kan Ya, penasaran jadi gitu. tiap bulan itu kakak itu ngirim laporan penjualan tetap Hmm. dan hasilnya. Dan hasilnya. Ya. Jadi maksud hasilnya itu laporan penjualan ya kan, Iya. yang masih di outlet Ya. atau masih gimana tuh? Yang dilaporan ke saya itu yang hasil penjualan kotor apa bruto ya namanya. Kotor. Ya, itu dalam 1 bulan itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu penjualan sekian juta itu dilaporkan. Karena kan udah ketahuan dari modal, Iya, iya. dari untungnya itu udah ketahuan. Itu buat bayar karyawan juga udah. Jadi tiap bulan yang ditransfer ke saya itu udah bersih. Oke. Udah bersih beserta laporan-laporannya. Laporan yang lain. Dan semuanya tidak pernah ada masalah. Keren. Berarti modal kepercayaan juga penting ya Brody ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya kalau di sini ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal dengan tadi yang sudah berjalan 3 outlet menuju ke 4 outlet, ya kan? Nah, total karyawan. Total karyawan itu satu kakak kepalanya, satu yang jaga, 1, 2, 3 menuju 4 lah. Karyawan jadi rata-rata tuh satu outlet itu satu Satu ya. bisa dihandle 1 orang. Itu jadi satunya yang pemantau ya sekarang itu. Nah, Ya itu. Oke. Keren sekali Brody. Jadi tidak menutup kemungkinan nih buat kita semua, termasuk gue ya Bang Ido yang masih karyawan yang pengen berpenghasilan
lebih dibuka mindsetnya, dirubah mindsetnya, jangan fokus dingin pun aja ya. Oke Brody. Jadi nih, gue ada yang tertarik juga dari email yang Bro kirim itu. Pas saat Bro ketemu sama istri di mana? Nah, kalau tadi kan kayak sedihnya perjuangannya, sekarang yang true story tentang gitu. Betul tuh Bang Mudi itu. Pasti Karena di cowok sukses itu pasti di belakangnya pasti kan ada orang-orang yang support kayak Bang Mudi nih. Ini kuncian juga Bang Mudi. Karena pasti ada orang-orang yang di belakang yang ngedukung Bos Ek ini kan. Ya. Jadi Kisah awalnya bertemu dengan istri gitu. jadi istri saya itu sebenarnya bukan orang lain. Maksudnya bukan orang lain, Iya, bukan orang maksudnya? jauh. Jadi istri saya itu sebenarnya adik kelas dulu waktu SMP. Wah, cinlok Bang Mudi, cinlok. Di Jadi kita dipertemukan lagi di perantauan. Dipertemukan di perantauan jalan itu juga udah sempat putus nyambung lah, namanya anak muda zaman dulu kan. Dan sampai pada akhirnya yaitu kita memutuskan untuk ke yang lebih serius, dan saya bangganya lagi ke istri saya. Itu apapun yang saya pengen rencanakan, apapun yang saya putuskan, apapun yang minta apa, saya kan harus ngomong sama istri ya. Tapi tetap dengan omongan dulu Iya, gitu. misalkan kayak kemarin ada mau buka cabang baru, saya harus ngomong dong sama istri, Iya. ya kan? Terbuka ya kan. Jangan sampai ada diem lah. Alhamdulillahnya istri selalu dukung. Makasih juga buat istri di rumah. Terima kasih buat istri di rumah. Oke. Istri paling top dah. Apapun dukung itu suami, rencana suami, dan kita suami itu melangkah. Emang harus ada doa istri juga. Karena di balik orang sukses itu pasti ada yang membuat sukses si suami. Yaitu sih peran istri itu. Keren. Itu Nambah istri boleh kan nih Pak Mudi nih? Biar lebih sukses nih. Canda. itulah peran dari istri. Iya. Selalu ngedukung. Jadi istrinya juga selalu support ya Pak, ya Bos. Betul support. Tiap ada apa, tiap saya mau beli apa, mau ini mau itu, saya tetap ngomong. Misalkan istri nggak boleh pun saya juga mundur, saya nggak bakalan ngelawan. Misalkan saya pengen beli ini, misalkan saya kayak kemarin, sorry ini bukan pamer ya. Ya nggak apa-apa. Saya ngomong ke istri, Bu pengen ganti mobil dong misalkan, dan ya adalah misalkan nyelot cembetut dikit mah ada. Cuma kan kita rayu-rayu lama-lama. Ya udahlah, ya udah, orang toh itu juga udah mobil udah lama udah ganti. Nah itu ganti yang sekarang ganti, yang perlu dijual. Ya itu salah satunya itu. Iya. Itu hal terkecil lah. Jadi tetap ya komunikasi dengan istri itu perlu dijaga. Apapun itu, setiap mau ngambil keputusan tetap ngomong sama istri. Iya. Bahkan saya pernah bercanda nih, Bro. Saya ngelihat situs di salah satu situs ada yang jual motor gede, moge dengan harga fantastis. Itu saya bercanda ke istri. Itu bercanda ya. Iya. Kayaknya gua pantas nih pakai motor ini. Si istri ngelihat harganya juga pantas sih. Cuma ya udah kalau pengen beli aja. Cuma karena saya niatnya emang bercanda ya gak jadi. Saya juga mikir lah harganya, tahu sendiri mungkin sebenarnya kan. Saya cuma pengusaha kecil saya. Selalu merendah nih Pak Iyut ya. Rahasianya juga dia tuh selalu terlihat sederhana orangnya ya kan. Oke. Jujur pas saya baca email yang Bro kirim kemarin ya kan, saya tuh bener-bener tertarik dengan cerita dari Bro ini, terutama ya tadi cerita kisah hidup up and down-nya gimana, terus perjalanan awal ketemu sama istrinya gimana gitu kan. Lah ada sedihnya ada pengen ketawanya gitu kan, karena yang sempat saya baca juga katanya Bro sempat putus nyambung yang sebelum nikah sama istri. Nah itu ceritanya tuh gimana Bro? Ini kayaknya
cerita dilema banget atau gimana gitu ceritanya? Ya biasa lah anak muda ya. Zaman dulu, yang saya bilang tadi, zaman saya sekolah itu saya berkecukupan. Yang sebelum kejadian bokap nyokap jatuh, itu berkecukupan lah orang. Zaman dulu kita bisa ngikutin kehidupan zaman dulu ya. Orang beli ini kita beli ini, waktu dulu orang beli motor kita beli motor. Waktu itu kan motor buah banget buat sekolah kan. Kita kalau udah bawa motor bebek aja nih, buset, cewek udah pada nempel lah. Cuman waktu itu, justru waktu sekolah saya itu nggak ngeliat istri itu ya teman biasa aja, maksudnya itu gini-gini enggak, saya biasa aja, temen-temen biasa kan. Kebetulan istri beda kampung dan saudaranya itu tetangga saya gitu. Nah sering main ke saudaranya, ketemu main bareng. Kebetulan dia di kelas saya waktu SMP, ya kita kenal aja, ngalir aja. Dan waktu merantau pun sempat kita lost kontak bertahun-tahun, kita nggak komunikasi. Tapi posisi itu udah putus, pas lagi putus. Justru itu belum ada hubungan. Belum ada hubungan. Belum. Karena sebatas tahu aja. Ya, kita itu justru jalan pacaran itu ya setelah merantau ini. Ketemu lagi di perantauan. Ya, itu pun putus nyambung. Kayak lagu ya, putus nyambung. Nih, copyright Pak Mudi. Oh, iya. Jangan nyanyi Pak Mudi. Iya enggak. Ampun. Potong nih. Iya. Oh gitu. Jadi di balik tampangnya dia yang serius ya, sepintas gue nih kayak pas ketemu sama Bro X ini kayaknya orang serius. Tapi ternyata pas denger baca-bacanya ya, ternyata ya ada ceritanya sama kayak kita ada cerita SMA-nya, cerita cinta gitu, anak SMA gitu kan. Berarti dari SMA kan itu kan? Ketemu SMP? Oh, SMP malah. Itu adik kelas SMP, SMA kita bisa. Iya. SMA kita bisa, SMP saat adik kelas, SMA ya berteman biasa lah kalau lagi main ke rumah saudaranya. Yaitu setelah lulus merantau sendiri-sendiri kan, dia ke kota mana, gua ke kota mana. Zaman dulu belum ada handphone, bro. Facebook belum ada Belum ada handphone. Handphone itu masih jarang dulu. Nah itu ketemunya pas ngapain di mall? Apa gimana? Kebetulan yang gue bilang tadi, dia kan punya saudara tetangga saya. Nah, tetangga saya itu kan ada anak mudanya cowok. Nah itu teman main saya. Nah itu saya pas main ke kotanya dia, ketemu dia sama dia lagi tuh. Iya. Oh ini sih ini, oh ya. Nah waktu itu pas kita udah ketemu itu HP udah ada lah, udah ada HP. Iya. Itu untuk telepon nomor HP waktu itu masih SMS, telepon, belum ada BBM, WA belum ada waktu itu. Jadi intinya di sini kenapa saya lebih tertarik juga sama kisah istrinya. Jadi di balik kesuksesannya Bro ini, istri benar-benar support, berperan sekali. Oke. Iya. Karena tepuk tangan buat istrinya. Karena susah loh untuk mendapatkan kepercayaan dari istri. Kita menyerahkan pengelolaan usaha kita itu ke saudara kita nih, bukan saudara istri ya. Itu susah loh buat nyari kepercayaan itu. Jangan percaya. Nah, kita baru ngobrol aja nih. Just ya, sedikit ya, Bro. Boleh? Boleh. Ada gue aja pribadi ya kan. Pengen bikin ini, punya ini. Itu tuh susah buat akses. Atau bahkan kayak kita ngomong tuh nggak nyambung. Iya. Nah, yang saya alami itu. Tapi dengan Bro X ini, ya itulah. Salutnya itu saya. Alhamdulillah. Pertama itu dia nggak yang namanya protes. Kok saudara kamu sih yang itu nggak ada protes kayak gitu. Dan kita ngalir aja, ya udah nggak apa-apa gini. Bahkan sampai sekarang pun istri sama kakak saya itu akrab, kenal akrab. Bahkan kalau pulang juga bercanda biasa. Ulang tahun kita kado-kadoan. Jadi sama kado yang bawa itu ya kan? Iya, itu kan notabene kan itu kakak kandung saya, bukan kakak dia gitu loh. Jadi yang saya bersyukur sama istri itu ya itu. Welcome berarti ya. Itu kayak seolah langsung menganggap saudara kandung. Kadang kan orang, kenapa sih gak saudara gue aja? Kalau enggak, ya udah kita ambil jalan tengahnya, cari orang lain. Nah, gitu kan. Iya. Kalau ini enggak, makanya saya bersyukur itu ya itu. Istri itu selalu support. Biarpun itu kakak saya ya,
Itu dan alhamdulillahnya kakak saya juga sama istri juga nggak yang aneh-aneh, jadi ya sama-sama akrab lah, sama-sama ya kita usia kan nggak beda jauh, kita dibilang ya masih muda lah, berdarah muda lah. Nah, jadi ya udah kita ngalir aja, nggak ada yang namanya saudara lu saudara itu nggak ada sampai sekarang. Dan tiap ulang tahun pun salutnya istri ya, bangga pun juga punya istri ini, si dia nih, istri saya ini, dia itu orangnya care ke orang lain, bukan ke, maksudnya ke saudara gua, ke saudara dia itu sama, nggak ada yang dibedain. Ponakan gua ulang tahun, dia sibuk nyari kado. Ponakan dia ulang tahun pun sibuk nyari kado, berdua sama saya juga. Makanya saya nggak mau milih-milih saudara siapa ya. Iya. Karena istri juga. Dia terikat langsung saudara kita. Iya. Iya. Bahkan yang nggak kepikiran sama gua itu kepikiran sama dia. Misalkan ulang tahun kakak saya kan orangnya cuek ya, saya nggak pernah. Yang mana lah merhatiin tanggal lahir ulang tahun. Tapi istri merhatiin loh. Dia yang ngomong, ya ini mas ini ulang tahun beliin apa. Nah itu nyampe kepikiran ke situ loh istri. Itu kan, maksudnya itu kan saudara ipar dia gitu, bukan saudara dia langsung. Itu care-nya aja nyampe ke situ. Bahkan keponakan saya, bukan keponakan dia, keponakan saya yang jauh aja, tiap pulang lebaran, jauh-jauh sebelum lebaran, dia itu udah sibuk beliin baju buat ini, semua kebagian. Adil. Semua kebagian. Sama iya. Ponakan dia, ponakan gua, itu semuanya kebagian. Saudara-saudaranya semua kebagian. Itu salutnya sama istri dulu. Keren bang. Salut dia juga contohnya bang. Ya itulah. Jarang ada seorang istri sepemikiran sama kita, support apa yang kita jalanin, tidak pernah protes, itu saudara lu, itu saudara siapa, dan ya itu care ke semua orang. Dia itu nggak bisa ngelihat orang susah, nggak bisa. Dan itu yang gue pelajarin juga, bahwa kita jangan takut ngasih ke orang, itu nggak bakal bikin kita miskin kok. Iya, jadi istri itu begitu. Jadi ada orang sepele lah, lampu merah, nggak seberapa ya bagi kita sama istilahnya gitu kan. Kita bawa mobil ada yang nyeberangin, ya kan? Saya ngasih koin nih, istri pasti marah. Kok cuma di segitu, paling dia kasih 2.000 lah gocengnya. Tuh, itu hal sepele ya. Iya ya. Itu hal sepele. Sepele buat kita kan, karena emang itu umumnya kan koin lah ya, iya. Paling nggak 1.000-an apa, ada rupiah. Itu sebenarnya kan nggak harus kita ngasih uang kertas 2.000, 5.000 kan nggak harus kan. Itu dikasih segitu juga mereka udah makasih juga kan, bukan kita ngerendahin ya. Cuman ya itu saya ceritain yang care-nya istri itu ke orang itu ya nyampe sebegitunya gitu. Nggak mandang siapa gitu. Ya. Itu bangganya sama istri ya itu. Saya nggak mau ngomong namanya karena istri pesen ya jangan saya ngomong. Justru tadinya malah nggak mau diceritain tentang dia, cuman ya kenapa saya bisa bertanya tentang istri, karena kan pertama saya baca di email gitu, jadi kayak oh iya salut juga. Jadi ternyata saya bisa simpulkan di balik kesuksesannya Bro X ini, selain kayak punya jiwa yang tulus, senang membantu ataupun apa istilahnya gitu ya kan, intinya kalau pengen usaha ya jalan ngalir aja dah udah, gitu kan, bismillah aja kalau kata kita mah ya kan. Ternyata ada istri juga yang benar-benar support dan benar-benar satu pemikiran juga ya kan. Apapun itu pasti dimusyawarahkan dulu dengan istri ya kan. Dan semua emang harus ada dukungan dari istri gitu. Jadi komunikasi sama istri itu sangat penting. Walaupun itu halnya kalau kata kita malah udah istri mah nggak usah tahu gitu kan. Jangan sampai itu, jangan. Jadi yang buat pelajaran. Iya, buat pelajaran buat saya sendiri. Kadang-kadang saya suka ini loh bang, bro,
suka udahlah istri mah nggak usah tahu, dia mah nggak akan bisa kok gitu, kayak seolah-olah sebelum gue ngomong gue udah ngejudge kalau dia tuh nggak mampu gitu kan. Nah itu menurut bro gimana ya, nggak apa buat interpretasi buat kita juga Enggak, sharing gitu. Kalau menurut gue gini sih, mampu atau enggak dia, paling enggak dia tahu gitu. Kita mau ngapain sih? Misalkan ya, gue pernah ngebatalin ambil perumahan, pernah. DP udah masuk full di atas hampir 50 juta, tinggal serah terima kunci. Istri setuju awalnya, cuman pas kita ajak survei yang kedua, pas mau serah terima, sebelum serah terima kunci kita survei lagi, kayak ada perasaan gak enak dari istri. Istri bilang nggak usah lah, itu kita batalin saat itu juga, padahal kita tinggal serah terima kunci. Tinggal serah terima kunci, DP udah masuk full, kita batalin waktu itu, DP kita hilang 12 juta. Oh, berarti ada kembaliannya juga. Ada. Full, oke. Cuman dipotong 12 Lumayan juta. lah 12 juta bagi karyawan. Gimana Bang Yud 12 juta? Bisa buat kawin lagi nggak ya Bang Mudi? Karena istri tiba-tiba berubah pikiran, ya itu tadi saya Karena nggak punya mau. feeling ya kan. Berarti kalau gitu Bang Yud percaya kayak istilahnya ada feeling ibu dan feeling Iya. istri. Iya, jadi apa ya? Misalkan istri enggak, ya saya enggak mau, saya enggak mau. Misalkan saya mau ini nih, nah, istri bilang enggak lah, jangan ada ini. Ya udah, saya enggak jadi gitu loh. Walaupun- Biarpun sebenarnya saya udah bulat pengen ngelakuin itu gitu loh. Cuman kalau istri enggak, ya udah saya mundur. Saya nggak bisa kalau suruh. Sekalipun kalau dari kasus yang rumah tadi itu kasusnya udah progresnya 90%, Iya. nah, tinggal serah terima kunci. Padahal langsung mundur gitu saja. Karena waktu feeling, itu, karena feeling yang nggak enak iya. dari istri gitu ya. marketingnya itu sampai nyamperin ke rumah, itu sampai ngerayu istri. Ya istri bilang enggak, ya udah mau gimana. Terus nyampe marketing itu nyampe nakut-nakutin DP hilang apa segala macam, istri nggak bergeming. Ya udah hilang, anggap aja sedekah. Itu karena feeling istri nggak enak. Ya udah, akhirnya saya juga nggak berani dong. Ya udahlah, hilang ya udahlah, anggap aja sedekah. Dan alhamdulillah bisa balik sih. Alhamdulillahnya Itu yang hal keputusan terbesar saya waktu itu, karena istri nggak merestuin, yaitu batalin rumah. Dan itu sebenarnya rumah di komplek lumayan elit, harganya lumayan apa? DP 50 Buat kelas karyawan. Buat kelas karyawan. Lumayan. Bisa diceritain Bang. Kasihan Bang Iun. ya itulah, itu hal-hal terbesar sampai hilang segitu duit 12 juta bisa buat traktir orang satu kampung. Bisa buat buka outlet itu lagi dong. Nah. 12 juta. Cuman ya udahlah, dan ya hikmahnya ya Inilah bedanya karyawan biasa sama karyawan pengusaha. Sambil usaha gitu ya. Ayo Bang Yud, kita usaha Bang Yud. Kita belajar nih sama Bro X. Oke, jadi intinya komunikasi itu penting ya. ya. Oke. Ada lagi yang mau di-share selain dari yang sudah di-emailkan tadi, Bro X? Ya itu paling ya ini nggak tahu ya, bisa jadi buat ya mudah-mudahan bisa jadi buat motivasi ya cerita saya tadi semuanya, buat kita ya contohnya. buat edukasi juga, buat bahwa balas dendam itu nggak harus ada fisik. Balas dendam apalagi balas dendam tentang kehidupannya, Rugi ya Pak Fisik? rugi. Jangan sampai pada fisik. Kita buktikan, kita balikan keadaan kita 180 derajat, itu buat membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Dan jangan pernah punya pikiran gua nggak mampu, gua nggak bisa, atau apapun itu yang menjatuhkan mental kalian berusaha. Lu harus punya tekad bahwa gua bisa lebih dari sekarang itu. Dan jangan pernah mendengarkan omongan-omongan gak enak dari orang, karena kita nggak ngerusuin mereka, kita nggak minta modal ke mereka, kita
Ya intinya mereka bilang apa jangan kita balas bilang apa juga. Mereka ngebully kita, mereka jelek-jelekin kita, ya kita balas dengan pembuktian lah. Prestasi kita, pencapaian kita yang alhamdulillah sekarang ya begitulah yang tadi saya ceritakan di awal. Ada lagi yang mau di-share Brody? Ya mungkin itu aja. Sebelumnya kali Bang Yun ada ya pertanyaan yang pengen ditanyakan. Di belakang layar aja kayaknya Bang Mudi malu. Langsung eksekusi aja ya. Eksekusi aja nanti. Siap. Oke. Kalau gak ada lagi yang mau di-share, mungkin sahabat Dobril yang mau berbagi, saya ingatkan kembali, bisa kirim via ini sorry bukan berbagi donasi ya, berbagi kisah true story yang menurut sahabat Dobril kayaknya ini bagus nih buat diceritain gitu, biar orang terinspirasi, atau barangkali sahabat Dobril ada kisah mistis atau ada cerita-cerita horor, apapun itu bisa di DM atau di email ke kita ya. Kita bisa langsung datang ke lokasi sahabat Dobril atau sahabat Dobril yang datang langsung ke lokasi kita. Welcome ya di sahabat Dobril. Oke. Sebelumnya terima kasih nih Bro X ya, sudah jauh-jauh datang ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Amin.